Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo dan kisah Warijan. Oh, kisah Warijan makin keren dalam laku lampanya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabar ini buat teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita pergi menuju ke Desa Wiji. Misteri pemilihan lurah di Desa Bandungan. Kisah Warijan. Setelah keberhasilan mereka merebut kembali kerajaan Jagat Kalintang, suasana perlahan mulai tenang. Warijan, Brajamusti, dan Widanu berdiri di depan gerbang gaib yang menjadi jalan kembali ke dunia nyata. Perbincangan antara Warijan dan Brajamusti pun menjadi momen peneguhan atas perjalanan panjang dan penuh tantangan yang telah mereka lalui. Warijan dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan mempertanyakan kesungguhan hati Brajamusti, terutama setelah pengorbanan besar yang dilakukannya dengan menyerahkan kerajaan Jagat Kalintang kepada Condrowongso. Aku tidak akan melanggar sumpah setiaku kepadamu, Jan. Apalagi aku bersumpah di hadapan Raden Widanu, pemilik ilmu Pancawara yang dapat memusnahkanku kapanpun dia mau. Sumpah ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini adalah kehormatanku, ujar Brajamusti menjelaskan. Keputusan Brajamusti untuk menyerahkan kerajaan kepada Condrowongso tidak hanya mencerminkan rasa hormat kepada pamannya, tetapi juga menunjukkan bahwa ia telah belajar untuk menempatkan kehormatan di atas ambisi pribadinya. Warijan yang sebelumnya sempat ragu akan kesetiaan Brajamusti kini merasa yakin bahwa sosok gaib ini layak menjadi penjaga pendampingnya melalui perjalanan panjang kehidupannya. Setelah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, Widanu merasa bahwa perannya dalam membantu Warijan telah selesai. Ia berdiri di hadapan Warijan dan Brajamusti dengan senyuman tipis. Sorot matanya mencerminkan keyakinan dan harapan yang besar. Dengan penuh ketulusan, Widanu berpamitan kepada mereka berdua, mengakhiri kebersamaannya dalam misi yang telah mereka jalani bersama. Widanu menyampaikan pesan yang dalam kepada Warijan agar terus mengedepankan ketulusan di setiap langkahnya. Pesan ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari ilmu atau ajian, tetapi juga dari hati yang bersih dan niat yang murni. Lelaku lampah Warijan, perjalanan spiritual yang masih panjang untuk mengelilingi Pulau Jawa, dan oleh sebab itu ia membutuhkan ketulusan agar setiap tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Dia juga menaruh keyakinan besar pada Brajamusti, sosok yang kini telah menjadi sekutu setia Warijan. Dukungan Brajamusti sebagai sosok pendampingnya akan menjadi pilar penting yang akan menguatkan perjalanan spiritual Warijan tersebut. Setelah menyampaikan pesan-pesannya, Widanu melangkah perlahan menuju gerbang gaib yang akan membawanya kembali ke dunia nyata. Saat itu, gerbang mulai berpendar dengan cahaya lembut. Ia berbalik untuk terakhir kalinya dan memberikan anggukan penuh arti kepada Warijan dan Brajamusti, seolah mengatakan bahwa mereka telah siap untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Ketika Widanu menghilang di balik gerbang, Warijan merasakan kehangatan yang menguatkan hatinya. Pesan dan dukungan Widanu menjadi bekal penting untuk melanjutkan langkah-langkahnya dalam menjalani lelaku lampah, menghadapi segala ujian yang akan datang dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan. Sesampainya Warijan dan Brajamusti di bawah pohon keramat yang berada di lembah desa Girisobo, Warijan kembali menanyakan tentang rahasia yang terpendam di desa tersebut.
Dengan senyum mengembang, sosok Brajamusti pun menceritakan tentang apa yang dimaksud dengan harta yang terpendam di tempat itu. Brajamusti mulai mengisahkan perannya di desa Girisobo, menjelaskan bagaimana dirinya telah membantu para warga desa selama puluhan tahun. Ia mengungkapkan bahwa para tetua desa sering memohon bantuannya untuk menghadapi berbagai persoalan, mulai dari bencana, wabah, hingga kebutuhan pribadi seperti kekayaan dan kejayaan. Setiap kali warga membutuhkan pertolongan, mereka datang ke pohon keramat di lembah yang dianggap sebagai pintu gerbang untuk berkomunikasi dengan alam gaib, khususnya dengan Brajamusti. Pohon keramat itu telah menjadi simbol kehadiran Brajamusti di desa tersebut. Melalui berbagai ritual khusus, warga membawa persembahan dan doa memohon pengabulan atas hajat mereka. Brajamusti mengakui bahwa dialah yang menjadi penengah dan pengabul dalam setiap ritual tersebut. Permintaan akan kekayaan, kesuksesan atau perlindungan seringkali dikabulkan oleh Brajamusti dengan cara menggerakkan kekuatan gaibnya. Hubungan ini menciptakan ketergantungan warga desa pada kehadirannya, hingga pohon keramat tersebut tidak hanya menjadi tempat ritual, tetapi juga pusat kehidupan spiritual desa. Namun, keadaan berubah ketika seorang sesepuh desa dengan hati yang bersih mulai merasa khawatir dengan arah yang diambil oleh warganya. Sesepuh itu melihat bahwa ritual di pohon keramat tidak lagi dilakukan dengan niat murni, melainkan berubah menjadi praktek yang menyerupai pemujaan berlebihan terhadap kekuatan gaib, termasuk kepada Brajamusti. Kekhawatiran muncul bahwa desa itu dapat menjadi tempat pemujaan yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan spiritual yang seharusnya dijunjung. Sesepuh desa itu akhirnya mengambil sikap tegas. Ia melarang warga untuk melanjutkan ritual-ritual di pohon keramat dan menegaskan bahwa semua permohonan sebaiknya ditujukan kepada Sang Pencipta, bukan kepada makhluk gaib termasuk Brajamusti. Larangan itu pun memicu perdebatan di kalangan warga. Sebagian mendukung keputusan sesepuh itu, sementara yang lain merasa keberatan karena mereka telah terbiasa bergantung pada bantuan Brajamusti untuk memenuhi kebutuhan mereka. Brajamusti sendiri mengaku tidak mempersoalkan larangan tersebut. Ia memahami kekhawatiran sesepuh desa dan bahkan merasa lega bahwa warga tidak akan lagi tergantung sepenuhnya pada kekuatannya. Namun, ia juga merasa bahwa keputusan itu meninggalkan kesan negatif terhadap dirinya, seolah-olah kehadirannya di desa hanya menjadi sumber kesalahan. Meski demikian, Brajamusti tetap setia menjaga desa dari ancaman gaib yang lain, meskipun interaksinya dengan warga semakin berkurang setelah larangan itu diberlakukan. Cerita ini menggambarkan dilema antara kebutuhan manusia akan bantuan gaib dan pentingnya menjaga kemurnian niat dalam kehidupan spiritual. Brajamusti, meskipun makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar, mengerti batasan dan tanggung jawabnya. Sementara sesepuh desa menjadi sosok pengingat akan pentingnya nilai-nilai yang lebih tinggi di atas kekuatan duniawi. Setelah lama berlalu, hadir sosok kepala desa yang memiliki ambisi besar. Dia mengira dapat menguasai banyak hal, termasuk desas-desus tentang emas dan harta terpendam di desa ini. Ujar Brajamusti yang kembali mengingat masa di mana ia kembali diminta membantu salah satu pemimpin desa Girisobo. Aku yang sangat membutuhkan energi besar meminta syarat yang cukup berat, yaitu meminta izin untuk mengambil sendiri sukma bayi yang baru dilahirkan di desa itu. Ibu Brajamusti yang membuat Warijan faham akan akar permasalahannya. Semuanya sudah berlalu, Braja, dan kini saatnya kita tutup gerbang gaib ini, balas Warijan yang disambut anggukan kepala oleh Brajamusti. Walau sebelumnya Widanu telah menutup gerbang gaib tersebut dengan keris yang menjadi wadah sosok Brajamusti, tapi akhirnya Brajamusti memilih untuk menutupnya dengan kekuatannya dan mengambil kembali keris tersebut agar Warijan dapat membawanya kemanapun ia pergi. Sedangkan energi milik Brajamusti yang menutup gerbang itu dapat dibuka kembali jika dia ingin masuk ke alamnya.
Keputusan besar diambil oleh Brajamusti setelah merenungkan perjalanan dan komitmennya kepada Warijan, meskipun sebelumnya gerbang gaib telah ditutup oleh Widanu menggunakan keris yang menjadi wadah keberadaan Brajamusti. Keputusan besar telah diambil oleh Brajamusti setelah merenungkan perjalanan dan komitmennya kepada Warijan. Setelah menutup gerbang itu dengan energinya, Brajamusti mengambil keris tersebut dan menyerahkannya kepada Warijan. Dia ingin memastikan bahwa Warijan dapat membawa keris itu kemanapun ia pergi sebagai simbol ikatan dan perlindungan. Brajamusti menjelaskan bahwa kekuatan gaibnya yang menutup gerbang bisa dibuka kembali kapanpun ia inginkan untuk masuk ke alam gaib, tetapi hanya di bawah kendalinya. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab Brajamusti. Dengan cara ini, Brajamusti memastikan bahwa kehadirannya tidak lagi menjadi beban bagi warga desa dan Warijan pun tetap dapat menggunakan kekuatannya untuk menghadapi tantangan dalam perjalanan spiritual dan tugasnya. Gerbang gaib itu kini berdiri sebagai penjaga yang tak terlihat, tertutup oleh energi murni Brajamusti kuat dan tak tergoyahkan, namun tetap memiliki celah untuk terbuka jika diperlukan. Warijan dengan keris di tangannya membawa serta bukan hanya alat perlindungan tetapi juga amanah besar yang harus ia jaga dengan hati yang tulus dan bijak. Keberadaan keris itu menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati terletak pada kerjasama, rasa percaya, dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur. Setelah dapat mengambil keris yang beberapa waktu lalu ditancapkan oleh Arya di atas bukit, yang terdapat 4 batu besar sebagai gerbang gaib dari masing-masing penjuru desa Warijan, dengan keris yang kini berada di tangannya melangkah kembali ke desa Girisobo, hatinya penuh rasa syukur dan kebahagiaan setelah melalui perjalanan berat di alam gaib bersama Brajamusti dan Widanu. Namun saat tiba di desa, rasa terkejut menyelimuti dirinya ketika mengetahui bahwa waktu yang ia rasakan hanya beberapa hari di alam gaib ternyata telah berlalu selama lebih dari 1 bulan di dunia nyata. Desa Girisobo terlihat berbeda dari terakhir kali ia tinggalkan. Ada kesibukan baru dengan wajah-wajah yang tampak lebih lega dan penuh harapan. Saat Warijan bertemu dengan Marwan, Bandi, Kandara, Sarip, dan juga Arya, ia diberitahu bahwa selama kepergiannya, warga desa telah melakukan pemilihan kepala desa yang baru. Hal itu dilakukan untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan, mengingat banyaknya persoalan yang harus diselesaikan setelah berbagai kejadian gaib yang mereka alami. Warga akhirnya sepakat untuk mengangkat Arya sebagai kepala desa sekaligus juru kunci baru yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan desa. Arya menyambut Warijan dengan penuh hormat, mengungkapkan bahwa keputusan warga tersebut tidak semata-mata karena keberhasilannya membantu menutup gerbang gaib, tetapi juga karena kepercayaan dan rasa hormat yang ia bangun selama proses panjang melindungi desa dari ancaman makhluk gaib. Arya kini tidak hanya dianggap sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai sosok spiritual yang menjaga harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib di desa Girisobo. Meski Arya kini memegang tanggung jawab besar, Warijan tetap merasa terikat dengan desa ini. Ia berjanji akan terus mendampingi Arya dan warga dalam bentuk bimbingan spiritual dan kekuatan yang ia miliki. Dengan tugas yang telah ia jalani, Warijan merasa lebih mantap untuk melakukan perjalanan laku lampanya menjelajahi berbagai tempat di Pulau Jawa, membawa nilai-nilai ketulusan dan kebijaksanaan untuk disebarkan. Setelah berpamitan, Warijan melangkahkan kaki dengan mantap di jalan setapak yang berliku dan mendaki. Udara pegunungan yang segar membelai wajahnya, sementara suara alam menjadi irama pengiring dalam perjalanan barunya. Tidak ada pesan ataupun petunjuk langsung dari Sudiro sang guru yang biasanya memberikan arahan di saat-saat genting, namun Warijan percaya naluri dan intuisi yang ia asah selama perjalanan panjangnya adalah bentuk lain dari bimbingan sang guru yang memusatkan pikirannya mengingat pesan Widanu untuk selalu menapaki jalan dengan ketulusan hati. Di
Di sepanjang perjalanan, Warijan bertemu dengan beberapa penduduk desa kecil yang tinggal di tepian hutan. Mereka menyapanya dengan ramah, meski mata mereka tampak penuh rasa penasaran terhadap sosoknya yang asing. Warijan membalas sapaan mereka dengan senyuman hangat, terkadang berbincang singkat, mendengarkan cerita-cerita mereka yang sederhana namun penuh makna. Langkah kakinya yang terus berjalan menyusuri pedesaan itu, membawanya ke sebuah persawahan yang terbentang luas dan sangat hijau. Jika dilihat dari kondisi persawahannya, Warijan tahu jika desa yang dilaluinya itu adalah sebuah desa yang makmur dengan hasil panen yang melimpah ruah pastinya. Namun, ketika Warijan melangkah melewati batas antara hamparan sawah yang hijau subur dan jalan masuk ke desa, ia merasakan perubahan yang halus namun mengusik. Udara yang sebelumnya segar kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dirinya secara perlahan. Aroma tanah dan padi yang biasanya menenangkan kini tercampur dengan bau samar yang tidak menyenangkan, seperti asap atau belerang yang mengendap. Warijan berhenti sejenak, memandang desa yang tampak damai dari kejauhan. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati yang kokoh, dengan atap-atap genting tanah yang rapi. Namun, di balik ketenangan yang nampak itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia merasakan getaran halus, tanda keberadaan energi yang tidak biasa di sekitaran tempat ini. Sebagai seseorang yang telah berulang kali menghadapi kekuatan gaib, Warijan tidak merasa sedikit pun gentar. Namun, kali ini ia memilih untuk berhati-hati. Ia menarik nafas dalam, memusatkan pikirannya, dan mulai melantunkan doa dalam hati untuk menenangkan batinnya dan melindungi diri dari energi yang mungkin berniat jahat. Ketika ia melangkah lebih dalam ke desa, ia pun mulai membuka mata batinnya lebih dalam untuk mengetahui dari manakah energi besar itu berasal. Saat itu, suasana desa tidaklah terlalu sepi. Walau hari telah menjelang sore, suara anak-anak bermain masih terdengar, diiringi suara ayam berkokok dan sapi serta kambing yang saling bersaut-sautan. Namun, di balik suasana yang terlihat biasa itu, Warijan merasakan energi besar yang kemungkinan sangat berbahaya bagi warga desa sekitar. Ketika Warijan membuka mata batinnya, ia langsung disambut oleh getaran-getaran energi besar yang menyeruak dari arah tertentu di dalam desa. Pandangan batinnya menangkap sebuah pusat kekuatan yang terletak di tengah-tengah desa, memancar seperti pusaran energi gelap yang melilit dengan kejam. Namun, energi itu tidak langsung terlihat berbahaya, melainkan seperti sedang bersembunyi di balik kehidupan desa yang tampak normal. Suara anak-anak bermain di kejauhan, diiringi gemericik air dari aliran sungai kecil dan bunyi hewan ternak, seolah menciptakan ilusi ketenangan. Namun bagi Warijan, ketenangan ini terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu yang lebih mengerikan di bawah permukaan. Energi itu terasa seperti mata elang yang terus mengawasi tidak hanya dirinya, tetapi juga seluruh desa. Warijan menghentikan langkahnya di depan sebuah balai desa, tempat biasanya para tokoh desa berkumpul. Dengan hati-hati, dia memusatkan pikirannya untuk mencari arah pasti dari sumber energi tersebut. Ia merasakan kehangatan sinar mentari sore di kulitnya, namun kehangatan itu tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang perlahan menyelimuti jiwa. Naluri dan pengalaman spiritual yang mengatakan bahwa energi besar itu bukanlah milik manusia biasa, melainkan kekuatan gaib yang mungkin telah lama bersemayam di desa ini dan mungkin juga berasal dari makhluk gaib penjaga, peninggalan leluhur, atau bahkan entitas yang tidak pernah diundang ke dunia manusia. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah energi ini tidak stabil, seolah dalam kondisi tertekan atau terganggu dan bisa meledak kapan saja. Tidak lama setelah Warijan mengamati keadaan di sekitaran balai desa, ia pun dihampiri oleh dua orang pemuda yang usianya sebaya dengannya. Dua pemuda itu pun menanyakan siapakah Warijan dan apa tujuannya datang ke desa tersebut. "Nama saya Warijan, Mas. Saya tidak ada tujuan apapun di sini. Kebetulan saya hanya lewat di desa yang makmur ini," ujar Warijan menjelaskan. "Walah, tak pikir sampean ini orang gila atau orang yang sedang pura-pura gila yang dikirim oleh kelompok Kijaman," balas seorang pemuda dengan tubuh gempal sambil memegang pundak Warijan. "Begini, Mas,
Warga dusun ini sedang bersiaga. Jadi sebaiknya sampean segera pergi saja meninggalkan dusun Wiji sebelum warga mengusir sampean. Imbu pemuda jangkung dengan nada bicara yang sopan dan baik. Waduh, kalau begitu baik mas. Karena saya juga tidak ingin terlibat dalam urusan yang berbau hal gaib seperti santet, teluh dan ilmu hitam. Karena saya merasakan ada kekuatan hebat yang sedang menyelimuti dusun ini mas. Ya sudah, saya pamit, permisi. Balas Warijan yang sontak membuat kedua pemuda tersebut saling beradu pandang karena merasa keheranan. Merasa dijanggal dengan apa yang dikatakan oleh Warijan, kedua pemuda itu pun meminta Warijan untuk mengatakan siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya. Keduanya merasa curiga dengan apa yang dikatakan oleh Warijan tentang ilmu hitam yang memang ada di dusun tersebut. Warijan yang sudah cukup berpengalaman menghadapi situasi seperti ini berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut. Dengan sikap yang santun, ia menjawab kedua pemuda tersebut, "Mas, saya itu hanya seorang musafir biasa yang kebetulan melintasi dusun ini. Saya tidak punya maksud buruk, apalagi mencampuri urusan warga di sini," ujar Warijan sambil menunjukkan senyum ramah. Namun, karena saya sudah lama menekuni laku spiritual, saya jadi peka terhadap energi tertentu. Nah, begitu saya memasuki dusun ini, saya langsung bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi percayalah, saya tidak punya niat apapun selain lewat dan melanjutkan perjalanan. Kedua pemuda itu tetap memandang Warijan dengan penuh kecurigaan. Salah satu dari mereka, pemuda yang lebih pendek dengan sorot mata tajam, akhirnya angkat bicara. "Kalau benar sampean seorang musafir, bagaimana sampean bisa tahu tentang ilmu hitam yang ada di sini? Orang luar tidak mungkin tahu tentang hal itu," ujar pemuda bertubuh gempal tersebut. Warijan menarik nafas dalam, mencoba menyusun kata-kata yang dapat menenangkan mereka. "Saya tidak tahu secara rinci mas, tapi energi itu terasa begitu kuat, seolah sedang menguasai atau melingkupi tempat ini. Dan karena saya punya sedikit pengetahuan tentang hal-hal gaib, saya hanya menduga bahwa ini ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak wajar. Jika memang saya salah, mohon maaf dan saya akan segera pergi," balas Warijan dengan sopan. "Sampean itu tahu terlalu banyak untuk seorang musafir. Kalau begitu, kalau sampean tidak keberatan, kami akan mengantar sampean ke rumah Pak Kuwo. Beliau adalah sesepuh di sini dan beliau yang akan menentukan apakah sampean boleh tinggal atau harus pergi," balas pemuda bertubuh jangkung itu. "Baik mas, kalau memang itu aturan di sini, saya tidak keberatan. Saya percaya setiap tempat punya adat masing-masing dan saya menghormatinya," balas Warijan sambil mengangguk setuju. Kedua pemuda itu lalu memimpin jalan, membawa Warijan ke sebuah rumah besar yang terletak di tengah dusun, dikelilingi pepohonan rindang. Di depan rumah itu terlihat seorang pria tua berjanggut putih sedang duduk di atas kursi kayu dan tampak tenggelam dalam doa. Ketika mereka mendekat, pemuda jangkung itu memberi salam dan segera menjelaskan siapa Warijan dan apa yang telah terjadi. Dengan sorot mata yang tajam namun penuh kebijaksanaan, Paku memandang Warijan dengan seksama. Setelah mendengar cerita mereka, ia berkata dengan nada tenang namun tegas, "Sampean ini bukan orang sembarangan mas. Mata batin saya melihat sesuatu yang berbeda dari sampean. Sebelum saya putuskan apa sebenarnya tujuan sampean melintasi dusun Wiji ini, jika benar sampean peka terhadap energi gaib, mungkin kehadiran sampean di sini bukan suatu kebetulan," ujar Paku dengan penuh kebijaksanaan. Warijan pun mulai menceritakan apa yang dirasakannya setelah memasuki dusun yang dikiranya sebagai sebuah desa, karena sejatinya di beberapa daerah masih terdapat dusun yang berada di sebuah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah, sedangkan dusun biasanya dipimpin oleh kadus atau kubu atau duku. Dimulai dari saat ia memasuki wilayah dusun Wiji, ia menjelaskan bahwa energi yang dirasakan begitu besar, seperti menyelimuti seluruh kawasan, dan semakin ia mendekat ke pusat dusun, kekuatan itu semakin terasa kuat. Menurut Warijan, energi itu bukan hanya bersifat asing, tetapi juga memiliki sifat menekan yang dapat mempengaruhi mental dan fisik seseorang. Ia juga menceritakan bagaimana suasana dusun tampak tidak wajar meski sekilas terlihat normal.
Warijan menambahkan bahwa selama perjalanannya sebagai musafir, ia seringkali bertemu dengan berbagai energi gaib yang berasal dari alam halus, namun energi yang ada di dusun ini berbeda, ada rasa gelap yang pekat, seolah ada konflik besar atau kekuatan jahat yang bercokol dan mempengaruhi lingkungan sekitar. Ia menduga bahwa energi ini mungkin berasal dari sebuah kekuatan gaib besar atau peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap keseimbangan spiritual dusun. Lebih jauh, Warijan menjelaskan bahwa tekanan energi ini bisa menjadi indikasi bahwa dusun Wiji tengah berada di bawah pengaruh kekuatan hitam dan besar. Kekuatan tersebut mungkin tidak hanya mempengaruhi manusia tetapi juga alam sekitar, seperti merusak panen atau menimbulkan penyakit misterius. Sambil menyampaikan ceritanya, Warijan tidak lupa menegaskan bahwa ia tidak berniat menakut-nakuti tetapi hanya ingin membantu memberikan gambaran tentang apa yang mungkin sedang terjadi. Dalam beberapa kasus yang pernah ia temui, energi seperti ini biasanya akan menjadi lebih kuat jika dibiarkan tanpa penanganan. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap warga dusun yang bisa saja menjadi korban dari kekuatan tersebut. Penjelasan Warijan ini membuat para pemuda yang mendengarkannya semakin yakin bahwa dusun Wiji memang sedang menghadapi masalah besar yang tak kasat mata. Mereka mulai memahami bahwa apa yang dirasakan oleh Warijan sejalan dengan kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir di tempat mereka. Pak Kuwu pun mulai menceritakan tentang apa yang terjadi di dusunnya. Dusun yang terletak di desa Bandungan itu menjadi salah satu kandidat yang memiliki calon kepala desa saat itu. Dusun Wiji bersama 5 dusun lainnya memang akan mengadakan pemilihan kepala desa, dan dari 5 dusun lainnya hanya terdapat 2 calon kepala desa, yaitu dari dusun Wiji dan kepala desa lama yang berasal dari dusun Lanjaran. Dan setelah penetapan calon kepala desa disepakati, mulailah warga dusun Wiji mengalami kejadian-kejadian aneh dan juga kejadian ganjil kala itu. Salah satu kejadian janggal adalah hasil panen yang tiba-tiba membusuk di gudang penyimpanan. Meskipun baru dipanen dan sebelumnya tidak ada tanda-tanda kerusakan. Selain itu, beberapa warga yang bekerja di sawah seringkali mengaku melihat bayangan hitam besar yang bergerak di sekitaran pematang. Beberapa hari mereka bahkan jatuh sakit setelahnya dengan gejala yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter setempat. Kejadian yang paling menghebohkan adalah suara-suara aneh yang terdengar setiap malam, terutama di sekitar batas dusun, seperti suara tangisan, suara tertawa keras, dan gelegar mirip petir meskipun cuaca sedang cerah. Keresahan warga memuncak ketika seekor sapi milik salah satu petani tiba-tiba ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Tubuh sapi tersebut terlihat seperti terbakar, namun anehnya tidak ada bekas api atau benda panas di sekitarnya. Warga mulai percaya bahwa kejadian-kejadian ini bukan hal biasa, melainkan ulah dari kekuatan gaib. Pak Kuwu juga menyebutkan bahwa beberapa orang tua di dusun Wiji mencoba melakukan doa bersama untuk mengusir energi buruk itu. Namun setelah doa tersebut dilakukan, gangguan justru semakin menjadi. Beberapa warga yang ikut dalam doa itu mengalami mimpi buruk yang sama, yaitu bertemu sosok hitam besar dengan mata merah menyala yang mengancam mereka agar berhenti mencampuri urusannya. Selain gangguan yang bersifat mistis, suasana di dusun juga mulai diwarnai konflik kecil antar warga. Orang-orang yang sebelumnya rukun mendadak mudah tersulut emosi dan bertengkar karena masalah sepele. Pak Kuwu menduga ada sesuatu yang mengacaukan keseimbangan di dusun Wiji, mungkin sebagai upaya untuk melemahkan semangat warga dalam mendukung calon kepala desa mereka. Keadaan ini membuat Pak Kuwu merasa khawatir, terutama karena dusun Lanjaran, tempat asal calon kepala desa lainnya, tidak mengalami gangguan serupa. Warga dusun Wiji mulai merasa bahwa semua kejadian ini bukanlah kebetulan, melainkan sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi mereka dalam pemilihan kepala desa. Pak Kuwu mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang mengerti hal-hal gaib, tetapi hingga kini gangguan tersebut masih terus terjadi dan bahkan semakin intens. Maaf Pak, siapa calon dari kepala desa dari dusun ini Pak? Tanya Warijan dengan wajah yang terlihat sangat serius.
Paku menghela nafas panjang. Mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Warijan, gambaran di wajahnya mengatakan, jika Paku ragu untuk menceritakan tentang siapa sosok calon lurah dari dusun tersebut, namun dengan harapan jika Warijan akan dapat membantu, Paku pun mengatakan, jika calon kepala desa dari dusunnya itu adalah anaknya sendiri yang bernama Sumantri. Dan saat ini Sumantri sedang berjuang melawan penyakit aneh yang sudah lebih dari 1 bulan belakangan ini diderita. Paku melanjutkan ceritanya dengan nada suara yang berat, seolah menanggung beban besar. Menurutnya, Sumantri mulai menunjukkan gejala aneh tak lama setelah penetapan dirinya sebagai calon kepala desa. Pada awalnya, dia hanya merasa lelah yang tidak biasa, tetapi kondisi itu dengan cepat memburuk dan dalam waktu singkat, Sumantri demam tinggi yang tidak kunjung reda meskipun sudah diberikan pengobatan dari tabib maupun dokter. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan fisik dan perilaku Sumantri. Tubuhnya yang sebelumnya kuat dan sehat kini tampak lemah dengan kulit yang terlihat pucat dan mata mengering. Matanya seringkali merah seperti kurang tidur, kerap menggigau, menyebut nama-nama yang tidak dikenali seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Kadang-kadang Sumantri mendadak berteriak ketakutan di malam hari, mengatakan bahwa ia melihat sosok bayangan besar yang mendekatinya dengan niatan jahat. Paku juga menyebut bahwa keadaan ini bukan hanya mengganggu fisik Sumantri, tetapi juga mempengaruhi semangat warga dusun. Mereka mulai meragukan kemampuan Sumantri untuk menjadi kepala desa. Jika penyakit anehnya terus berlanjut, beberapa bahkan berbisik bahwa kondisi Sumantri adalah akibat dari kutukan atau serangan gaib dari pihak-pihak yang tidak ingin ia terpilih. Yang paling membuat Paku resah adalah sebuah mimpi yang dialaminya beberapa malam lalu. Dalam mimpinya itu, dia melihat Sumantri terikat di sebuah pohon besar yang terletak di pinggir dusun, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam menyeramkan. Sosok-sosok itu seolah sedang menghisap energi kehidupan dari tubuh Sumantri, sementara anaknya hanya bisa merintih kesakitan tanpa mampu melepaskan diri. Setelah mimpi itu, Paku semakin yakin bahwa penyakit Sumantri bukanlah penyakit biasa, melainkan hasil dari serangan gaib yang dilancarkan untuk menjatuhkannya. Namun sebagai seorang yang bertanggung jawab atas dusun Wiji, ia merasa tidak bisa meninggalkan tugas yang begitu saja untuk merawat Sumantri. Itulah sebabnya ia membutuhkan bantuan dari seseorang seperti Warijan yang memiliki kemampuan lebih untuk menghadapi hal-hal gaib. Paku kemudian meminta kepada Warijan dengan harapan bahwa ia dapat membantu menemukan penyebab dari semua gangguan ini, terutama apa yang sebenarnya sedang menyerang Sumantri. Menurutnya, jika kondisi Sumantri tidak segera membaik, bukan hanya anaknya yang akan kehilangan nyawa, tetapi dusun Wiji juga akan kehilangan kepercayaan dan harapan mereka untuk bisa bangkit melawan ketidakadilan yang mereka rasakan. Tanpa banyak basa-basi, Warijan pun langsung menyatakan kesediaannya untuk membantu mengobati Sumantri dan juga mengusir energi gelap yang menyelimuti dusun Wiji. Dan saat itu juga ia minta untuk melihat kondisi Sumantri. Paku merasa lega kalau mendengar kesedihan Warijan. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera membawa Warijan ke dalam rumah untuk melihat kondisi Sumantri. Langkah-langkah mereka terasa berat. Di tengah suasana rumah yang sunyi, desah nafas Sumantri terdengar dari ruangan dalam. Ketika Warijan masuk ke dalam kamar tempat Sumantri terbaring, ia langsung merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti ruangan itu. Lampu di dalam kamar redup. Meskipun ada cukup penerangan di luar rumah, tubuh Sumantri yang tergeletak di atas kasur tampak sangat lemah. Kulitnya pucat kekuningan dengan lingkaran hitam yang jelas di sekitar mata, memberikan kesan bahwa ia sudah sangat kelelahan. Warijan mendekat, lalu ia memusatkan konsentrasinya untuk membuka mata batinnya. Saat itu, ia segera merasakan kehadiran energi gelap yang sangat kuat. Energi tersebut tampak berputar-putar seperti kabut hitam pekat melingkupi tubuh Sumantri dan menekan aliran energinya. Tidak hanya itu, Warijan juga melihat beberapa bayangan samar bergerak-gerak di sudut ruangan, seolah-olah mengawasi dan menjaga agar energi gelap itu tetap berada di sana.
Sumantri membuka matanya perlahan ketika ia merasakan keberadaan Warijan. Tatapannya kosong, seolah kehilangan kekuatan untuk bicara, namun ia tampak berusaha menggerakkan bibirnya untuk mengatakan sesuatu. "Tenang Mas, saya di sini untuk membantu. Tidak ada yang perlu kau takutkan lagi." Sumantri mengangguk pelan dan matanya kembali terpejam menunjukkan betapa lemah kondisinya. Warijan kemudian meminta segelas air kepada Pakuwo. Ketika air itu diberikan, ia mulai merapal doa dan mantra untuk memberi air tersebut energi murni. Setelah selesai, ia menyentuhkan air itu ke kening Sumantri sambil terus memusatkan energinya untuk menyingkirkan sebagian tekanan energi gelap yang menyelimuti tubuh pemuda itu. Dalam proses itu, Sumantri menggeliat pelan, seperti merasa sedikit lega. Warijan memanfaatkan momen ini untuk membaca lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ia segera mendapati bahwa energi gelap tersebut bukan hanya hasil serangan biasa, tetapi adalah santet terarah dan sangat mematikan yang dikendalikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan tinggi dalam ilmu hitam. Kutukan itu dirancang untuk melemahkan tubuh dan jiwa Sumantri secara perlahan hingga ia benar-benar tak mampu bertahan. "Ini bukan penyakit biasa. Ada kekuatan jahat yang sengaja dikirimkan untuk menghancurkan anak sampean. Saya akan membantu mengatasinya, tapi ini akan memakan waktu. Aku membutuhkan dukungan dari warga dusun, terutama doa-doa mereka untuk melindungi kita dari serangan lanjutan," ujar Warijan dengan mantap. Dengan segera, Warijan pun mengeluarkan keris yang kini selalu ada bersamanya. Setelah memanggil sosok gaib yang menghuni keris tersebut, Warijan langsung berkomunikasi secara batin dengan sosok Brajamusti yang sudah berada dalam keris tersebut. Dengan cepat, Warijan meminta sosok makhluk bertubuh tegap itu untuk menjaganya selama ia menangani proses pengobatan Sumantri. Ketika Warijan mengeluarkan keris yang menjadi tempat bersemayamnya sosok gaib Brajamusti, suasana di dalam kamar seketika berubah. Energi yang semula terasa menekan mulai terpecah oleh kekuatan dari energi Brajamusti yang muncul dengan kehadirannya. Wujud Brajamusti yang bertubuh tegap dan memancarkan aura kekuatan yang kokoh berdiri di sisi Warijan siap menjalankan tugas yang diberikan padanya. Sementara itu, Warijan mulai mempersiapkan ritual pemurnian. Dengan hati-hati, ia menyentuh tubuh Sumantri, terutama di daerah kepala, dada, dan perut yang merupakan titik utama di mana energi gelap itu bersarang. Ketika Warijan memulai pembacaan mantra, kabut hitam yang melingkupi tubuh Sumantri mulai bergerak dengan gelisah, seolah-olah merespon ancaman yang datang dari energi tapak geni milik Warijan. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh kecil, tanda bahwa kekuatan di balik kutukan itu mulai melawan. Brajamusti langsung bergerak cepat, membentengi ruangan dengan pancaran energi dari tubuhnya yang besar. Di saat yang sama, ia menepis bayangan-bayangan gelap yang mencoba memasuki kamar. Tubuhnya bersinar seperti bara api, membuat makhluk-makhluk gaib tersebut mundur dengan cepat. Proses pemurnian berlangsung semakin kuat. Warijan mencurahkan seluruh energinya untuk meluruhkan kutukan yang bersarang di tubuh Sumantri. Perlahan, kabut hitam itu mulai terpecah, terdorong keluar oleh energi Pancawara. Sumantri mulai terlihat lebih tenang. Nafasnya yang semula berat kini menjadi lebih teratur. Namun tiba-tiba saja suara menggelegar terdengar dari luar rumah. Sebuah energi besar mencoba menerobos perlindungan Brajamusti, membawa ancaman baru yang lebih besar. Brajamusti segera meningkatkan kekuatannya, menahan serangan tersebut sambil terus mengeluarkan energi yang besar. Sementara itu, Warijan terus merapal ajian untuk mengeluarkan energi hitam yang ada di dalam tubuh Sumantri. Walaupun belum semahir sang guru dalam menggunakan energi dari ajian Sindung Geni, tapi Warijan mampu mengendalikan setiap energi dan merubah debu menjadi butiran panas yang siap menyerang energi gelap tersebut. Sumantri menggeliat, lalu membuka matanya dengan lemah. Namun pertempuran belum selesai. Dengan segera, Warijan melepaskan sukmanya karena ia lebih leluasa bertarung ketika sedang beraga sukma. Kemampuan Warijan yang semakin meningkat karena sebelumnya telah diberikan energi Pancawara oleh Widanu pun dengan mudah ia dapat meraga sukma. Sukmanya yang telah terpisah dari tubuh fisiknya segera melesat dan menyerang energi gelap itu bersama Brajamusti hingga tercipta suara dentuman yang sangat keras.
Setelah dapat memastikan energi gaib yang berasal dari sosok makhluk gaib berilmu tinggi itu hancur, Warijan pun kembali ke tubuhnya dan langsung membuat pagar gaib untuk melindungi Sumantri dan juga rumah Pakuwo. Selesai membuat pagar gaib, Warijan pun memberikan air minum kepada Sumantri yang sudah mampu membuka kedua matanya dengan dibantu oleh dua pemuda yang bernama Kuncoro dan Tarmuji. Sumantri akhirnya mampu meneguk air yang berisikan energi murni milik Warijan. "Sepertinya kita harus menyerang makhluk yang mengirimkan energi hitam ini, Jan," ujar Brajamusti sambil menatap ke arah Warijan. "Jangan tergesa-gesa, Braja. Sebaiknya kita menunggu. Sepertinya mereka akan terus menyerang kita karena mereka harus menyingkirkan Sumantri," balas Warijan melalui batinya. Perlahan tapi pasti, kondisi Sumantri terlihat mulai membaik. Warijan merasa yakin jika tidak ada lagi sosok makhluk gaib yang bersarang di dalam tubuh Sumantri. Lalu ia meminta Pakuwu untuk memberikan ramuan tradisional guna membantu memulihkan kondisi tubuh Sumantri. Sementara itu, Brajamusti terlihat terus mengamati dan menjaga rumah Pakuwu. Dia yang setuju dengan apa yang difikirkan oleh Warijan terus waspada untuk mengantisipasi serangan yang kemungkinan besar akan datang. Walau kondisi sudah kembali normal, namun Warijan memberitahu kepada semua orang yang berada di rumah Pakuwu untuk tetap waspada. Dia yakin jika serangan itu akan kembali datang dan akan lebih dahsyat lagi. Dan benar saja, apa yang telah dipikirkan oleh Warijan, Brajamusti yang awalnya terlihat tenang pun mulai gelisah dan memberitahu Warijan jika ada gelombang energi besar yang datang ke arah mereka. Warijan segera meminta izin untuk menggunakan salah satu kamar yang ada di rumah itu. Ia berpesan kepada Pakuwu untuk tetap menjaga tubuhnya karena ia merasa jika serangan gaib itu kembali datang. Tanpa berlama-lama, Warijan pun langsung duduk bersila di kamar milik Sumantri. Dengan ketenangan yang sudah terasa, Warijan pun kembali meraga sukma untuk menghadapi serangan dari makhluk gaib yang datang semakin dekat. "Kita dikepung, Jan," ujar Brajamusti sambil menunjuk ke berbagai arah yang menjadi datangnya sumber energi hitam itu. Beberapa saat kemudian, Warijan dan juga Brajamusti mulai menghindari kilatan-kilatan cahaya yang datang menyerang ke arahnya. Tidak main-main, kala itu jumlah makhluk gaib yang datang sangat banyak. Walau kekuatan mereka tidak cukup besar, kilatan cahaya terus menghujani Warijan dan Brajamusti, memaksanya keduanya bergerak lebih cepat untuk menghindar. Warijan menggunakan kelincahan fisiknya dan aura pelindung dari energi Pancawara, sementara Brajamusti dengan tubuh besar dan penuh kekuatan itu berdiri kokoh melawan serangan-serangan itu. Meski makhluk-makhluk gaib yang menyerang tidak memiliki kekuatan besar secara individu, tapi jumlah mereka yang sangat banyak membuat situasi menjadi semakin menantang. Di tengah hujan serangan, Brajamusti memutuskan untuk mengambil kendali atas perlawanan tersebut. Dengan sekali hentakan kakinya, ia mampu memancarkan gelombang energi besar yang menyeruak ke segala arah, membuat sebagian makhluk gaib terpental dan lenyap. Namun, seolah tidak ada habisnya, gelombang serangan baru segera menggantikan yang telah tumbang. "Kita harus menemukan sumber kekuatan yang mengendalikan makhluk-makhluk ini, Jan. Aku yakin makhluk-makhluk ini hanyalah boneka. Mereka dipanggil oleh sesuatu yang memiliki kekuatan besar," seru Brajamusti di tengah pertempuran yang semakin sengit itu. Warijan yang sibuk menghindar dari kilatan-kilatan yang mengincar memahami maksud dari Brajamusti. Sambil melompat menghindari serangan lain, ia membuka indera batinnya lebih lebar, mencoba menelusuri jalur energi yang menghubungkan makhluk-makhluk ini dengan pemanggil mereka. Sekejap kemudian, ia merasakan sesuatu di salah satu sudut dusun. Di balik reruntuhan sebuah lumbung tua, ada energi besar yang terasa seperti pusat kendali dari kekacauan ini. Warijan segera memberi tanda kepada Brajamusti melalui pikirannya. "Di sana, Braja. Sumber kekuatan itu berasal dari sana," balas Warijan sambil menunjuk ke sebuah arah. Tanpa ragu, mereka berdua melesat menerjang kerumunan makhluk gaib yang terus menyerang dengan membabi buta. Warijan menggunakan ajian Sindung Geni yang menciptakan bola api kecil yang cukup untuk membuat celah di antara musuh. Sementara itu, Brajamusti dengan kekuatan fisik yang dahsyat melibas setiap makhluk yang mencoba menghalangi jalan mereka. Saat mereka mendekati lokasi sumber energi, tekanan di sekitar mereka terasa
semakin berat. Udara menjadi lebih panas dan suara-suara aneh seperti bisikan gaib yang menyeramkan mulai memenuhi telinga mereka. Di depan mereka terlihat sosok kakek tua yang duduk bersila dikelilingi banyak sesajen dan terus merapalkan mantra. Akan tetapi belum sempat Warijan dan Braja Musti menyerang, tiba-tiba saja muncul makhluk gaib dengan kekuatan yang setara dengan kekuatan Braja Musti. Tidak hanya satu, tetapi 3 sosok makhluk dengan wujud ular hitam datang menyambut Warijan dan Braja Musti. Jebakan, gumam Warijan dalam hatinya. Walau sempat berharap kedatangan Widanu, tapi akhirnya Warijan menyingkirkan pikirannya itu karena ia yakin dia harus menghadapi semua cobaan yang menghalanginya seorang diri, karena laku lampa itu memang bertujuan untuk melatih keseimbangan dan keilmuan yang telah dimiliki oleh Warijan. Belum sempat Warijan menghadapi ketiga sosok ular hitam yang memancarkan energi sangat kuat itu, tiba-tiba saja dari arah yang lain muncul gelombang energi yang lebih besar ke arah mereka. Warijan dan Braja Musti langsung meningkatkan energi perlindungan dan bersiap dengan ajian-ajian yang mereka miliki. Gelombang besar dari sosok makhluk gaib yang datang ke arah mereka itu terasa semakin mendekat, dan beberapa detik kemudian gelombang energi tersebut langsung menghantam tubuh Warijan dan juga Braja Musti. Akan tetapi gelombang energi yang sangat besar itu tidak sedikit pun melukai tubuh mereka. Akan tetapi energi besar itu langsung menggulung ketiga sosok ular penjaga yang sedari tadi bersila untuk menyerang Warijan dan Braja Musti. "Paman, apakah ini benar-benar dirimu?" gumam Braja Musti dalam hati. "Dasar makhluk rendahan kau Braja, terlalu banyak berpikir dan memperhitungkan kekuatan lawan. Lihat ini, aku akan memusnahkan ketiga cacing itu," seru sosok yang tidak lain adalah Condrowongso. "Bagaimana bisa dia datang ke tempat ini Braja?" tanya Warijan penuh keheranan. "Cepat, kalian urus kecoa-kecoa busuk itu, biar aku yang akan menghadapi cacing-cacing hitam ini," seru sosok Condrowongso yang memang memiliki kekuatan sangat besar. Mendapat bantuan dari Condrowongso, Warijan dan Braja Musti langsung menyapu makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya semakin banyak. Namun walaupun begitu, mereka tidak mendapatkan kesulitan saat memusnahkan makhluk-makhluk yang diperintahkan oleh sosok dukun yang masih duduk bersila di tempatnya itu. Perlahan tapi pasti Warijan dan Braja Musti berhasil membuat puluhan bahkan ratusan makhluk gaib tersebut musnah. Sementara itu Condrowongso masih bergelut dengan satu ular raksasa berwarna hitam kemerahan yang memiliki kekuatan paling tinggi. Condrowongso terlihat sangat mendominasi pertempuran. Ia mulai mengeluarkan kemampuannya yang sulit ditandingi. Makhluk gaib berwujud ular raksasa itu dengan kuku-kuku tajamnya, Condrowongso berhasil memusnahkan lawan-lawannya hingga membuat sosok dukun yang memerintah makhluk gaib itu mulai terlihat gemetar. "Jangan Ki, jangan kau habisi kakek tua itu, biarkan dia hidup dan melaporkan kekalahannya pada tuannya," seru Warijan yang membuat Condrowongso menengus kesal. "Baiklah Raden, kalau begitu aku pamit kembali ke istanaku," balas Condrowongso dengan suara yang terdengar menggelegar. Dengan gerakan secepat kilat, Condrowongso melesat pergi dan kembali ke istananya, meninggalkan Warijan dan juga Braja Musti yang masih diselimuti keheranan dan tanda tanya besar tentang kehadirannya. Setelah kepergian sosok Condrowongso, Warijan pun meminta kepada Braja Musti untuk menahan sosok dukun tua itu, sementara Warijan kembali ke tubuhnya dan menceritakan dengan singkat tentang sosok dukun yang memerintahkan banyak makhluk gaib untuk menyerang Sumantri kepada Paku dan juga keluarganya. Dengan cepat, Warijan membawa Paku dan beberapa warga yang memang sedari tadi berada di rumah Paku. Mereka ingin melihat langsung sosok dukun tersebut dan menanyakan siapakah dalang di balik sakitnya Sumantri. "Pak Gatot, apa yang sampean lakukan di sini?" tanya Paku dengan wajah yang mulai diselimuti oleh amarah. Dengan tubuh gemetar, sosok yang merupakan seorang dukun sakti itu pun menjelaskan kepada Paku, Warijan, dan juga beberapa warga lainnya. Dia menceritakan jika dia memang yang diminta untuk menyakiti Sumantri dan menghabisinya menjelang hari pemilihan tiba. "Sekarang kembalilah dan katakan kepada Barna jika Sumantri masih hidup dan akan hadir dalam pemilihan kepala desa 3 hari yang akan datang," balas Paku dengan tegas. "Kenapa tidak kita habisi saja orang itu, Jan? Dia itu bukan sosok sembarangan,
Kesaktiannya sangat tinggi, dan sepertinya dia bersama orang itu tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tanya Brajamusti yang berada di samping Warijan. Anggap saja kita masih memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, Braja, balas Warijan melalui batinya. Malam menjelang hari pemilihan pun datang. Warijan dan Brajamusti telah bersiap untuk kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun sayang, kabar duka datang di malam menjelang pemilihan kepala desa tersebut. Salah satu calon yang bernama Pak Barna dikabarkan meninggal dunia akibat tertabrak sebuah truk bermuatan kayu ketika dia hendak pulang dari balai desa. Entah apa yang menjadi penyebab pasti kematian dari Pak Barna, tetapi warga Dusun Lancaran mengatakan jika itu memang murni kecelakaan dan tidak ada indikasi ataupun dugaan-dugaan yang mengarah pada persaingan dalam pemilihan kepala desa tersebut. Walau tanpa kehadiran sosok Pak Barna, pemilihan kepala desa pun tetap dilanjutkan hingga akhirnya Sumantri ditetapkan sebagai kepala desa Bandungan secara aklamasi. Dan beberapa hari kemudian, sosok Mbah Gatot mendatangi rumah Pak Kuwu untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kepada Sumantri. Selesai. Wow, luar biasa. Bagaimana akhirnya Warijan ya, setelah kemarin berhasil menaklukkan kerajaan Jagat Kalintang untuk diserahkan kepada Trah keluarganya Brajamusti, sosok pendamping Warijan. Di situ akhirnya Brajamusti meninggalkan kerajaan itu dan memberikan kerajaannya kepada pamannya itu Condrowongso, karena Brajamusti ingin mengikuti kemanapun Warijan pergi. Jadi nempel ya. Kalau dulu Sudiro punya Gatra Pawira, di sini Warijan punya Brajamusti. Waduh, keren-keren banget. Dan bagaimana dalam perjalanan pertama berdua ya, Warijan dan Brajamusti, mereka tiba di suatu desa yang bernama Desa Bandungan, di mana desa itu terdapat beberapa dukuh ya. Di situ ada 5 dukuh dan mereka tiba di dukuh pertama, yaitu Dukuh Wiji, yang mana sedang mencalonkan salah satu dari warga Dukuh Wiji itu mencalonkan sebagai kepala desa di Desa Bandungan. Ternyata mendapati teror, mendapati serangan dari salah satu pesaingnya dari Dukuh Lancaran, yang mana akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik oleh Warijan, Brajamusti dan warga setempat. Luar biasa. Makin seru nih ya. Di situ juga tiba-tiba muncul nih Condrowongso, paman daripada Brajamusti, nggak pakai dipanggil, nggak pakai apa. Tiba-tiba dia tahu tuh bahwa Brajamusti dan Warijan dalam kesulitan, muncullah pamannya Condrowongso yang kekuatannya lebih dahsyat daripada Brajamusti. Wah, keren juga nih ya. Widanu nggak datang, muncul Condrowongso. Pokoknya makin asik aja untuk kisah Warijan ini diikuti. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu yuk tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.